Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Khamat Ahmad Mujaki yang kami hormati dan adik-adik Tes Madai, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kira MC kita cukup berani pada malam ini ya. Iya. Ada dua pantun yang diciptakan dan saya coba membalas dengan pantun spontan saja ya. Ya. Air jernih di dalam botol. Cakep. Botolnya bening bertutup merah. Cakep. Menuntut ilmu dan beramal itu memang mesti getol. Cakep. Karena itulah tanda jiwa yang punya gairah. Asik. Spontan aja ya. Ya. Kalau dia dua cukup dibalas satu atau cukup lah ya. Ya. Kalau mau dibalas lagi satu bisa. Malam hari ciputat hujan. Cakep. Suasana sejuk menerpa badan. Cakep. Ikhwan dan akhwat dalam satu kegiatan. Komitmen untuk kebermanfaatan dan kemaslahatan. Pantun ini sebenarnya olah akal ya, olah rasa, sekaligus bagaimana itu didesain agar kita memiliki keindahan di dalam bertutur kata. Oleh karena itu yang bisa berpantun yang banyak bacaannya. Nah, yang kurang bacaannya, kurang mentalnya, itu akan sulit berpantun. Nah, apalagi kurang latihan. Ya, itulah kenapa dalam Islam ilmu itu tidak dipisahkan dengan amal. Ilmu akan semakin kuat kalau kita semakin tekun di dalam amal. Menurut satu riset dari Jepang, untuk bisa berbicara itu minimal memiliki 4.000 sampai 6.000 kosakata. Ya, untuk bisa bicara seperti ini. Sedangkan untuk bisa menulis itu dibutuhkan 6.000 sampai 8.000 kosakata. Jadi kalau di antara kita ada kesulitan bicara di depan umum, itu berarti yang perlu diperbaiki cuma mengatur waktu, bagaimana banyak membaca. Kalau kemudian juga sulit nulis makalah, skripsi dan seterusnya, maka itu harus diperbanyak diskusi, membaca dan seterusnya. Jadi mudah sekali sebenarnya dalam kehidupan ini. Apa yang kita sebut tantangan bagi orang lain itu sudah berlalu. Ya, pindah-pindah itu menjadi satu hal yang sangat menyenangkan. Ya, tetapi bagi orang yang sudah berkali-kali pindah itu adalah sesuatu yang menegangkan. Ya, tergantung dari perspektif mana dia membangun itu semua. Baik, ini temanya entrepreneurship gitu ya. Dan memang ada Ustaz Fitra Piyama yang harusnya menyampaikan itu. Tetapi saya akan mengajak sahabat-sahabat semua untuk melihat bahwa yang disebut entrepreneur, kalaulah kita ambil kata entrepreneur itu dalam Quran sebagai kata tijarah, ya, perniagaan, maka sebenarnya entrepreneur ini atau entrepreneurship itu adalah sebuah mindset. Dalam kata yang lain, dia juga sebuah mental. Dan ketika dia mindset, ketika dia mental, maka entrepreneurship ini adalah sebuah struktur berpikir seseorang di dalam menentukan apa yang disebut dengan keuntungan, apa yang disebut dengan kerugian. Dan memang Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata tijarah itu ada dalam beberapa ayat yang secara langsung menunjukkan bahwa siapa yang dia menukar iman, menukar petunjuk dengan kesesatan, maka dia, kata Tuhan, fama robihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin, maka dia tidak akan pernah beruntung dengan perniagaannya. Jadi untung dan rugi itu memang harus menjadi satu konsep yang inherent di dalam diri kita. Saat teman-teman membuka media sosial dan di sana tidak ada sebuah target untuk mendapatkan kebaikan, maka Anda akan masuk dalam ruang-ruang kerugian karena telah menyerahkan waktu, energi untuk hal yang tidak mendatangkan manfaat, tidak mendatangkan benefit,
tidak mendatangkan keuntungan bagi kita. Berbeda kalau dia masuk ke dalam media sosial dan dia ada sebuah target, apakah itu target untuk mengetahui wawasan, apakah dalam rangka melakukan riset, apakah untuk mengetahui situasi yang update, maka dia menjadi beruntung. Oleh karena itu, mindset seorang muslim ketika bertemu dengan kata entrepreneurship itu adalah hitungan tentang apa itu rugi, apa itu untung. Nah, sebelum orang mengenal tentang konsep berdagang, untung dan rugi itu adalah tentang iman dan kufur. Ya, itulah kenapa ayat-ayat pertama di dalam Al-Baqarah itu bercerita tentang orang-orang yang munafik dan seterusnya. Yang ketika semua hal mereka lakukan, kemudian Tuhan simpulkan mereka sebagai ulaika ladzina tarawud dhalalata bil huda. Mereka telah menjual, menukar. Nah, jadi ada tijaroh, ada istaroh, dan seterusnya. Nah, sahabat sekalian, ini yang penting bagi kita adalah kemampuan kita untuk melakukan reasoning, penalaran. Ya. Jadi kalau Allah berfirman tentang tijaroh, itu berarti sebuah mindset, sebuah mental yang harus dibentuk di dalam diri kita. Sebagai contoh, saya tadi dari Muara Gembong, ya, dan saya dihubungi Bang Zaki itu kira-kira menjelang duhur atau pada duhur? Oh, pada duhur, pada sholat. Saya masih di Bekasi, Muara Gembong itu. Nah, menjelang maghrib itu diteleponi terus, sudah sampai mana? Sudah sampai mana? Sudah sampai mana? Gitu kan? Kalau saya melihat ajakan ini adalah sesuatu yang merugikan, saya tidak akan datang. Tapi karena saya lihat ini adalah ajakan yang baik, ajakan yang memberi keberuntungan, maka saya datang. Ada 3 keberuntungan yang saya peroleh kalau saya datang ke sini. Pertama, saya bisa bersilaturahmi. Tersenyum dengan yang ibuan ini dapat pahala saya. Kalau yang awat, nah, itu harus ada konteksnya. Ya, kalau saya berbicara mereka paham tersenyum itu boleh, berarti dapat pahala saya. Ya. Yang kedua adalah dalam rangka untuk apa? Majelis ilmu. Dan ketika kita membuat sebuah majelis ilmu seperti ini di atas kita ini, itu ribuan malaikat berkumpul mendengarkan apa yang kita bahas di tempat ini. Bahkan Rasulullah memberikan satu informasi bahwa ikan-ikan di dasar laut juga menyebut nama kita satu persatu. Padahal Pes Madai tidak pernah mengirim data kepada ikan di dasar laut. Ini nama-nama peserta Pes Madai dan Pes Madai. Ya, mudah bagi Allah itu. Dan yang ketiga, saya bertambah untuk semakin rajin belajar. Karena untuk berbicara itu perlu persiapan. Walaupun tadi saya mendadak tidak ada persiapan, tapi saya langsung melakukan penalaran. Nah, reasoning itu adalah bagian yang kalau kita buat semacam sebuah tolak ukur, ini adalah reasoning tingkat tengah yang harus kita miliki. Kalau tingkat dasar itu membaca. Ini botol ada tulisannya, kita baca, ini ikro. Tapi dalam konteks permukaan. Dalam konteks tengah kita bernalar. Kenapa? Orang yang membuat botol minum ini bukan orang Islam. Sudah terjadi penalaran. Apa yang membuat orang Islam tidak bisa membuat kebutuhan air minumnya sendiri? Terus terang, ketika MUI memberikan fatwa nomor 83 tahun 2023 tentang kita perlu memboikot seluruh produk Zionis, kita akan kesulitan kalau yang kebutuhan kita itu adalah air galon. Karena tidak ada sebuah produksi air mineral dalam bentuk galon yang diciptakan oleh umat Islam. Jika seruan boikot itu hanya diikuti, tidak membeli secara sesaat, maka kita lambat laun akan kembali membeli karena tidak ada alternatif. Tetapi kalau kita berusaha dan berpikir bagaimana membuat satu produk air minum sendiri yang dibuat oleh umat Islam, maka kita akan menjadi orang yang tidak lagi peduli atau perlu dengan produk dari orang lain, apalagi sekelas Zionis. Nah, ini penalaran tingkat tengah, itu reasoning. Saya beri contoh dalam konteks sejarah. Sebenarnya ini sudah agak sering saya sampaikan, kalau nggak salah di tempat ini juga, di hadapan kawan-kawan, yaitu tentang bagaimana Bilal bin Rabah melakukan reasoning ketika dia mendengar ayat khalaqal insana
min alaq. Dia yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Kalau manusia dari asal usulnya adalah segumpal darah, maka ini pasti seluruh manusia. Kalau seperti itu, penentuan derajat seseorang dalam konteks sosial, satu budak satu merdeka, ini berarti satu setting sosial yang salah. Kalau ini salah, berarti ayat ini membenarkan kepada kita dengan mengingatkan asal usul penciptaan manusia yang berupa segumpal darah. Jika demikian, maka saya harus cek, apakah ayat ini adalah dari Tuhan? Siapa yang membawa ayat ini? Oh, ternyata namanya Muhammad, dan dia adalah orang yang tidak pernah berbohong. Berarti dalam konteks ayat ini pun dia pasti jujur, dia pasti tulus apa adanya. Jika demikian, maka ini ayat berarti dari Tuhan, dan saya harus mempercayai apa yang disebutkan oleh Tuhan dan dibawakan oleh Muhammad SAW. Itu reasoning. Dalam konteks yang lebih spesifik lagi, ketika Bang Irul semester berapa? Semester akhir. Semester akhir atau tiada akhir. Katanya mahasiswa yang disukai oleh dosen itu tiada akhirnya semesternya. Ya. Ya, ahlan wa sahlan ya. Barisan. Karena Ustaz Fitra sudah datang, saya akan coba percepat. Ya. Tapi insya Allah akan menjadi bekal yang penting buat sahabat semuanya ya. Dalam konteks kita kuliah, apa yang membuat ini yang masih semester awal enak ya, semester 1, semester 3 itu enak belajar. Apa yang membuat seorang senior di semester akhir kesulitan membuat skripsi? Satu, dia tidak memanfaatkan momentum semester 1 sampai semester 5 untuk mengenali skripsi itu apa. Itu pertama. Dan ini yang kemudian saya lakukan ketika saya kuliah. Jadi saya semester 1 sampai semester 3 itu yang saya baca skripsi. Skripsi itu saya baca ya. Ya karena terus menerus dibaca akhirnya paham. Tak kenal maka tak sayang. Begitu dibaca terus paham. Maka semester 5 saya sudah menulis dan menyelesaikan skripsi saya. Dan ketika semester 7 itu bertemu dengan waktu untuk menyodorkan proposal, itu saya sudah selesai. Dan ketika proposal saya ditolak oleh dosen saya, waktu itu namanya Ustaz Gofar, itu saya berjuang habis-habisan menjelaskan bahwa yang saya tulis ini benar dalam konteks kaidah penulisan maupun dalam konteks metodologi penelitian yang akan saya jalankan. Terjadi pengototan ya, saya bersikeras karena kalau saya tidak menjelaskan dan saya tidak berjuang, maka saya harus menyusun ulang. Maka semester 5 itu menjadi kurang bertenaga. Akhirnya Ustaz Gofar bilang, coba ini dikonsultasikan kepada kepala prodi ya, kepala prodi. Saya bawa dan ternyata ini bagus. Maka saya maju dan saya sampaikan ini selesai. Berarti Anda bisa lanjutkan. Ketika disebutkan bahwa Anda bisa lanjutkan, maka saya sudah tidak ada beban di semester 7. Artinya apa? Kita harus bisa membayangkan beban apa yang ada di tahun yang akan datang dalam konteks perkuliahan dan kita bayar di awal. Ibarat jual beli, ya, ibarat jual beli, kita butuh sesuatu itu di tahun yang akan datang, tapi kita sudah bayar kebutuhan akan tahun datang itu dengan usaha kita hari ini atau di tahun ini. Nah, ini konsep entrepreneurship. Belum banyak yang berbicara seperti ini, ya. Tapi inilah penanganan. Nah, terakhir, karena kita nanti akan menyimak lebih dalam dari yang disampaikan Ustaz Fitra, ada satu ayat di dalam Al-Quran itu langsung menantang kita. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Apakah kamu mau, kata Allah, saya kasih tahu satu perniagaan, satu perdagangan, satu transaksi yang kamu tidak akan pernah rugi atau diberikan siksaan, tersiksa, gagal, kemudian pailit dan seterusnya. Apa? Tu'minuna billah
wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Pertanyaannya adalah apa yang bisa kita nalar dari ayat ini? Ayat ini menghendaki bahwa setiap orang yang dia mengaku dirinya beriman dan dia ingin mendapatkan keuntungan dalam skala yang lebih transenden, dalam konteks yang lebih fundamental, maka dia mesti mengerti bahwa yang disebut keuntungan oleh Tuhan adalah orang yang tidak akan masuk ke dalam neraka itu. Maka dia gunakan segenap yang dia miliki untuk berjihad di jalannya itu dengan basis iman. Dengan apa? Bi amwalikum. Nah, ini ada apa istilahnya? Ada tragedi anak milenial atau gen Z ini ya. 100.000 dipakai ke tempat atau ke toko buku itu terasa mahal. Tapi kalau dibawa ke kafe itu murah sekali. Ini menandakan bahwa kita tidak siap untuk berjihad dengan uang kita. Karena uang kita itu terasa sedikit kalau masuk ke mall, ya, terasa banyak kalau dipakai untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas diri kita. Berarti generasi sekarang orientasi kepada otak lebih kecil dibanding pada orientasi kepada hawa nafsu atau perut. Jadi kalau ada mahasiswa atau mau tahu kita ini model mahasiswa yang mana, beruntung atau rugi, dicek aja dari uang yang dimiliki berupa uang jajan atau uang yang bebas itu kemana banyak dibelanjakan. Kalau dibelanjakan kepada hal yang membangun masa depan, berarti Anda beruntung. Sebagai sebuah perumpamaan orang yang berdagang, Anda tidak akan rugi. Tetapi kalau banyak bermain-main, ya, banyak untuk hal yang tidak berguna, kemudian besoknya menghubungi lagi orang tua atau siapapun untuk diberikan kiriman, maka inilah tanda-tanda kerugian. Jadi sebenarnya apakah pada 4 tahun yang akan kita rugi atau tidak, itu bisa dilihat dari perilaku kita saat ini. Mudah sekali kan? Ya. Kemudian wa anfusikum, jiwa kita ini. Saya sering bertemu dengan anak-anak muda, kemudian saya tanya, jam berapa tidur semalam? Jam 1. Apa yang dilakukan? Ya ada pusing, scrolling, gitu kan, media sosial dan seterusnya. Terus dia bertanya, ada apa memangnya? Saya sampaikan, Anda hidup dengan cara melawan Nabi. Dia langsung kaget. Kok bisa saya melawan Nabi, gitu kan? Nah, kita kan suka sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kan begitu kan? Tapi malahnya melawan Nabi kita. Bagaimana itu terjadi? Adalah ketika kita masih bujang, masih mahasiswa yang seharusnya lebih dekat dengan ilmu, tapi kemudian justru sebaliknya. Nabi Muhammad itu tidur sekitar pukul jam 9. Pokoknya pada Isya itu Nabi Muhammad tidur kalau tidak ada urusan. Kalau tidak ada kajian akhir tahun seperti Pesmada ini, tidur Rasulullah ya. Kita nggak perlu kumpul begini, itu tidur kita. Nanti sekitar jam 2 itu Rasulullah siap-siap bangun atau bahkan sudah bangun. Ketika ada seorang mahasiswa, dia mengakui mencintai Nabi, kemudian dia tidur jam 1, itu kan berarti melawan Nabi. Nabi jam 9 tidur, dia baru mau tidur pada saat Nabi Muhammad sedang mau bangun. Simpel sekali sebenarnya. Dan ini adalah buah dari yang namanya penalaran atau reasoning itu. Dan orang yang bernalar, orang yang melakukan reasoning, itulah orang yang memahami apa yang disebut dengan konsep ijarah itu. Entrepreneurship kalau dalam bahasa kita. Jadi entrepreneurship bukan sebatas pada soal bagaimana meraup keuntungan dalam konteks yang fiskal atau finansial, tetapi juga tentang bagaimana kehidupan kita secara individu itu bisa memberi satu inspirasi dan secara sosial bisa berkontribusi terhadap lahirnya satu maslahat dan manfaat yang besar. Inilah saya kira yang harus dibangun, dan pada 2024 kalau kita mau melakukan sebuah refleksi, maka cobalah timbangan-timbangan tadi, ya. Dan untuk menjadi orang yang betul-betul beruntung itu prosesnya tidak mudah, tidak instan, ya. Dan itu akan nanti bisa kita dengar salah satunya melalui perjalanan hidup atau perjalanan bisnis yang dilakukan oleh Ustadz Fitra. Saya kira itu, ya.
sahabat-sahabat sekalian yang dapat saya sampaikan, karena sesuatu yang kita dapat dengan sangat padat dan dia dalam tempo yang cepat biasanya akan mudah diingat. Dan kalau kita mudah mengingat, biasanya kita mudah untuk mengamalkannya. Inilah yang menjadi sebuah pesan terpenting dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan antum semua siap menjadi generasi emas Indonesia. Ya, jadi ada debat capres ataupun tidak, kalian harus menjadi orang-orang yang bermental emas, berprestasi emas, dan menghadirkan Indonesia Jaya kapanpun itu. Kalau bisa lebih cepat daripada 2045. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.